Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari RW 1 nomor 215, Mataku tertuju padamu. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama sebelum kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk sepanjang hari ini, sepanjang minggu yang sudah kami lalui ini Tuhan. Kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah mata kami boleh selalu tertuju hanya kepadamu Tuhan. Dan kami boleh selalu ingin memuliakan Engkau dan menyenangkan hati-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan halayakkan kami untuk kami boleh masuk dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu dari puji-pujian remaja nomor 99. Jadilah visiku. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, bait yang pertama saja. Kaulah visiku, raja hatiku, lain tak ku rindukan di Kau saja. Dalam lubuk hatiku Kau yang utama, siang dan malam cerah wajah-Mu. Kaulah visiku, raja hatiku, lain tak ku rindukan di Kau saja. Dalam lubuk hatiku Kau yang utama, siang dan malam cerah wajah-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur Tuhan sudah memimpin, menyertai kita. Kita boleh memasuki minggu terakhir dari bulan November ini. 11 bulan Tuhan sudah menyertai, menuntun kita. Bagaimanakah dengan visi yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Apakah kita masih kepada visi yang semula, ataukah visi kita sudah mulai berubah? Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan lebih jauh akan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, kami mau baca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, siapkan hati kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan, sehingga kami boleh tetap berjalan dalam visi yang Tuhan berikan kepada kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kisah Rasul 14 ayat 1 sampai 28. Saya akan bacakan di ayat yang ke-15. Kisah Rasul 14 ayat 1 sampai 28. Ayat 15. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu. Saudara sekalian, ada orang yang ketika ditanya tentang visi pelayanan ke depan, maka dengan cepat ia akan uraikan dengan detail dan jelas, bahkan dipertegas dengan kalimat ini. Ini adalah visi dari Tuhan. Saya dapatkan dari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, namun dengan berlalunya waktu, ternyata visi juga berubah. Berlalunya waktu, visi juga berubah. Ketika ditanya lagi dengan tegas, ia pun berkata, ini visi dari Tuhan. Dulu katanya visi dari Tuhan, sekarang juga visi dari Tuhan. Kalau visi dari Tuhan, kok berubah-ubah ya visinya? Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada juga orang yang karena ada masalah yang dia hadapi, kesulitan, problem, akhirnya visi yang dia katakan dari Tuhan itu seolah lenyap begitu saja. Saudara yang kasih oleh Tuhan, setelah perjumpanya dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, hidup Paulus berubah secara total dari seorang penganiaya menjadi seorang pemberita Injil. Ia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, setelah Paulus bertobat, dia memiliki visi yang jelas dan ia tahu siapa yang dia percayai dan siapa yang ia beritakan. Saudara sekalian, dalam perjalanan pelayanan Paulus, visi Paulus tidak pernah berubah. Dia tetap fokus pada visi semula bagaimana Tuhan memanggil dia sebagai seorang rasul. Dia jalani terus panggilan Tuhan itu sesuai dengan visi yang Tuhan berikan kepada dia. Paulus tetap fokus pada visi semula yang dia dapatkan dari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, fokus pada visi semula kita dapat lihat dari hal apa? Yang pertama, Paulus menyadari siapakah dia. Dia hanya adalah alat di tangan Tuhan. Seringkali ketika kita baru pelayanan, kita begitu rendah hati dan kita menyadari siapakah kita di hadapan Tuhan. Kita adalah alat di tangan Tuhan. Tapi ketika banyak orang mulai memuji dan menyanjung dia, kesadaran akan siapa diri dia mulai bergeser, mulai berubah. Ia lupa bahwa ia hanya alat di tangan Tuhan. Visi semula untuk membawa orang datang kepada Tuhan, sekarang berubah menjadi membawa orang datang kepadanya, mengagungkan dia, dan mengandalkan dia dan sebagainya. Namun Paulus tidaklah demikian. Ketika mereka menyembuhkan orang, sekalipun akhirnya mereka anggap dia sebagai dewa yang turun ke tengah-tengah manusia dalam berupa manusia, ayat 14-11. Namun kemudian Paulus disebut sebagai dewa Hermes dan Barnabas disebut sebagai dewa Zeus, ayat 11-13. Saudara sekalian Tuhan, pada saat Paulus dan Barnabas dianggap sebagai dewa yang turun ke bumi, bagaimana respon mereka? Ketika mereka menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahir, dan mereka akhirnya disebut sebagai dewa, dianggap sebagai dewa. Saudara yang kasih Tuhan, suatu mujizat yang sangat mempesona untuk orang-orang hadir waktu itu ketika Paulus dan Barnabas mereka menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Nah, itu sebabnya mereka dianggap sebagai dewa yang turun ke dunia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak berhenti di sana. Iman dewa Zeus datang dari kuilnya di luar kota dengan menuntun lembu-lembu jantan dan karang bunga ke pintu gerbang kota sebagai persembahan kepada kedua dewa itu.
Paulus memiliki kesempatan untuk membanggakan diri dan dianggap dewa dan didewakan. Paulus Barnabas punya kesempatan itu karena mereka disembah, mereka dianggap dewa. Bisa saja mereka kesampingkan visi yang sudah mereka dapatkan dari Tuhan untuk memberitakan diri. Mereka yang sudah menyadari siapa diri mereka bisa saja hanya beralih menjadi mereka adalah dewa yang sudah memberikan kesembuhan. Saudara sekalian, ada kesempatan untuk memegahkan diri dan mereka bisa mendapatkan keuntungan besar kalau mereka mau menerima diri sebagai dewa. Saudara sekalian, kesadaran akan siapa diri mereka dan itu yang membuat mereka tetap berfokus pada visi semula. Dianggap dewa, disembah, tidak menggeser visi mereka. Mereka tetap sadar siapa diri mereka. Paulus dan Barnabas menolak untuk didewakan. Bahkan mereka menegur dan menjelaskan kepada orang banyak itu bahwa mereka sama sekali bukan titisan dewa. Mereka hanyalah manusia biasa dan hanya alat di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil Kristus. Mereka alat di tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi orang yang sakit. Saudara yang kasih Tuhan, Paulus dan Barnabas sadar siapa diri mereka di hadapan Tuhan. Itu membuat mereka tidak bergeser dari fokus atau dari visi semula. Jangan sekali-kali mencuri kemuliaan Tuhan. Yang kedua, orang yang tetap fokus pada visi yang Tuhan sudah berikan kepada dia, dan orang yakin bahwa visi itu dari Tuhan, ia akan tetap setia walaupun dianiaya. Dia akan tetap setia walau banyak kesulitan tantangan yang dia hadapi. Dia tidak akan bergeser daripada visi itu karena dia tahu itu visi dari Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, seberat apapun tantangan yang dihadapi, kalau tetap pada visi yang semula, maka dia tidak akan pernah menyerah. Di ayat 50 dari pasal 13 berkata, orang-orang Yahudi itu mulai melancarkan strategi busuk mereka. Mereka mulai menghasut dan mengucapkan kata-kata fitnahan untuk membuat Paulus dan Barnabas dibenci. Mereka menghasut para perempuan takut akan Allah dan memiliki pengaruh besar di kota itu. Mereka juga menghasut para pembesar kota sehingga orang-orang penting di kota itu sekarang memihak mereka. Begitu kejam fitnah orang-orang Yahudi sehingga para pembesar kota itu merasa perlu menganiaya kedua rasul tersebut. Penolakan orang-orang Yahudi di Antioquia Pisidia begitu besar dan ditegaskan bahwa tindakan mereka menekan, menganiaya dan mengusir para rasul. Maka Paulus mengebaskan debu kakinya dengan maksud bahwa dia telah melakukan apa yang dia bisa untuk melayani orang-orang Yahudi. Tapi mereka tidak mau percaya juga. Tindakan mereka justru membuat berkat Tuhan, yaitu berita Injil, tidak lagi bagi kota itu. Maka Paulus berpaling dan menjadi lebih giat untuk menjangkau bangsa-bangsa lain agar mereka mau percaya pada Tuhan Yesus. Mereka yang harus bertanggung jawab untuk terhalangnya orang-orang lain di kota itu mendengarkan Injil Tuhan. Saudara sekalian, orang yang tahu jelas visi dari Tuhan, mereka akan tetap setia. Penganiayaan tidak membuat mereka berhenti untuk memberitakan Injil. Kedua rasul tetap setia kepada panggilan Tuhan. Mereka tetap pada visi semula yang Tuhan berikan. Seakan tidak ada kegentaran untuk terus memberitakan Injil. Injil pun terus diberitakan. Kemanapun mereka pergi, mereka pasti mengabarkan Injil. Sehingga kita lihat terjadi pertobatan yang besar di tengah-tengah orang-orang yang mendengar. Luar biasa sekali. Di kota itu banyak orang yang menerima dan percaya Tuhan. Soalnya kasih Tuhan fokus pada visi semula membuat Paulus dan Barnabas tetap setia walaupun harus menghadapi penganiayaan. Bagaimana dengan saudara sekalian? Apakah karena hanya masalah sepele, kesalahpahaman, ada gesekan sedikit dengan rekan sepelayanan,
ada pergumulan hidup membuat kita hanya meninggalkan Tuhan dan pelayanan. Bagaimana visi yang kita dapatkan dari Tuhan, bagaimana visi semula kita. Bukankah di awal pada waktu kita dapatkan visi dari Tuhan, kita begitu semangat, kita begitu menggebu-gebu. Saudara sekasih Tuhan, kalau kita tetap pada visi semula, kita tidak bergeser pada visi yang Tuhan berikan. Walaupun banyak kesulitan dan tantangan dalam mengikut melayani Tuhan, kita tidak akan pernah menyerah dan tidak akan berubah dari visi semula. Ketika kita mendapatkan sanjungan dan pujian, kita tetap rendah hati dan tetap pada fokus hanya Dia satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Ingat, kita hanyalah alat di tangan Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Paulus dan Barnabas memberikan contoh yang baik bagi kita. Itu kita bisa baca 14 sampai 17. Tetaplah fokus pada visi semula. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami, biarlah kami boleh tetap setia kepada visi semula yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pada saat kami boleh menangkap visi yang Kau berikan kepada kami, kami boleh menyadari siapa diri kami, sehingga kami boleh melayani dengan kerendahan hati. Kami walaupun dapat sanjungan, kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan, tolong dan pimpin kami. Walaupun banyak kesulitan, tantangan, ada gesekan, pergumulan hidup, tekanan, kami tidak bergeser dari visi yang Tuhan sudah berikan. Biar kami boleh tetap pada visi semula yang Tuhan sudah berikan pada kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, biar kami boleh tetap setia pada panggilan kami kepada visi semula yang Tuhan sudah berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama. Sekarang tibalah waktunya kita satukan hati kita untuk kita masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada kita masing-masing sampai hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tahan intinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu baik buat kami. Engkau berjalan bersama kami sepanjang hidup kami ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, pimpinan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali kami mengecewakan Engkau, kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan. Sucikan halayakkan kami saat ini ketika kami akan berdoa bersama-sama, supaya kami boleh disatukan hati kami dan kami boleh memperkenan hati Tuhan lewat doa-doa kami pada malam hari ini. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa yang kedua untuk ibadah kita hari Minggu ini, biar ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Kita bersyukur kita sudah boleh masuki Minggu Advent yang pertama, dan biarlah kita boleh mempersiapkan diri untuk masuki Natal, memperingati hari kelahiran Yesus. Kita bersyukur dan kita berdoa untuk setiap Penatalayan, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, juga peralatan dipakai, keamanan, dan semua jalannya ibadah boleh berjalan dengan baik. Jemaat-jemaat boleh setia, mereka boleh semangat datang beribadah dan melayani Tuhan. Dan juga kita doakan untuk persekutuan doa Yabes ini juga. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk ibadah hari Minggu ini. Berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Saudara Ray, juga setiap Penatalayan yang akan melayani. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, Tuhan berikan urapan dan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh melayani dengan penuh sukacita. Berkati setiap jemaat-jemaat yang hadir, berikan mereka semangat Tuhan, setia untuk mengiring Tuhan, beribadah dan melayani Tuhan. Berkati seluruh peralatan dipakai, sucikan, kuduskan, supaya boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, juga keamanan sekali melayani. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kami bersyukur kami sudah boleh
Tuhan tuntun boleh masuki minggu Advent yang pertama. Biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami untuk memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati juga persekutuan doa kami ini. Biar Tuhan juga yang pimpin, berkati sehingga persekutuan doa ini bisa terus berjalan dengan baik. Dan sungguh-sungguh kami boleh disatukan hati kami untuk berdoa bersama-sama. Kami boleh mengalami kuasa Tuhan, kami boleh menikmati jawaban-jawaban doa kami. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Dukung kami terus dalam doa supaya kami boleh diberi kekuatan kesehatan. Tuhan berikan kami urapan dan kuasanya untuk boleh melayani dengan penuh sukacita. Dan Tuhan berkati untuk hal-hal yang akan kami kerjakan. Biar Tuhan berkati sehingga kami boleh menjadi berkat. Tuhan juga berkati anak-anak kami dalam usaha pekerjaan mereka, dalam pergumulan-pergumulan mereka, kerohanian mereka, dan juga masa depan mereka. Biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang memberikan yang terbaik untuk mereka masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga hamba-Mu ini. Pakai kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa-Mu supaya kami boleh menjadi bejana-bejana yang indah di hadapan Tuhan. Kami boleh menjadi alat-alat yang mulia di tangan Tuhan. Tuhan juga berkati kami supaya kami boleh menikmati setiap pelayanan Tuhan percayakan dan kami boleh jadi berkat. Kami serahkan Tuhan anak-anak kami juga, beri kami kekuatan, kesehatan pada mereka juga, dan berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang terus setia mengasihi Tuhan, dan mereka boleh terus mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan untuk segala usaha pekerjaan mereka. Tuhan yang curahkan berkat-Mu, Tuhan yang buat mereka berhasil, dan Tuhan juga pimpin masa depan mereka, segala rencana mereka ke depan. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memberkati, Tuhan menuntun dan memberi yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk jemaat-jemaat kita, biar Tuhan terus memimpin menyertai mereka di dalam usaha pekerjaan mereka, dalam kesehatan, dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, keluarga mereka juga, dan biarlah mereka boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Kita doakan mereka yang sedang lemah tubuh, biar Tuhan yang memberikan kesembuhan, pemulihan kepada mereka. Mari kita berdoa bersama-sama untuk jemaat-jemaat kita. Bapa dalam surga, saat ini kami juga mau berdoa terus untuk jemaat-jemaat kami. Biar Tuhan yang memberikan kekuatan kesehatan pada mereka, Tuhan jaga keluar masuk mereka, usaha pekerjaan mereka Tuhan buat berhasil, Tuhan berkati keluarga mereka juga boleh terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap beban pergumulan mereka hadapi. Jadikan mereka saksi-saksi-Mu Tuhan, dimanapun mereka Tuhan tempatkan, mereka boleh mengabarkan berita Injil, berita keselamatan, dan mereka boleh menjadi saksi Tuhan lewat kehidupan mereka. Kami ingat untuk mereka yang mungkin sedang lemah tubuh saat ini, kiranya Tuhan sendiri yang melawat mereka, Tuhan yang mengangkat beban-beban mereka, Tuhan yang menjamah memberi kesembuhan, dan mereka boleh mendapatkan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur dalam nama-Mu. Amin. Kita akan berdoa untuk pemerintah kita. Kita terus berdoa untuk semua program-program dan usaha-usaha yang sedang terus mereka kerjakan. Biarlah mereka diberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, dan bisa menyelesaikan tugas jabatan mereka ini dengan baik. Dan Tuhan memberkati untuk kestabilan ekonomi Indonesia, khususnya ketika kita mendengar banyak hal di tahun yang akan datang. Kita percaya Tuhan bisa memakai para pemimpin-pemimpin bangsa kita untuk tetap ekonomi kita bisa tetap stabil. Kita doakan juga untuk pemilu yang akan datang, Tuhan juga pimpin, Tuhan memberkati, memilih orang yang tepat buat kita. Kita doakan untuk COVID juga yang mulai meningkat lagi, biar setiap masyarakat Indonesia diberikan kesadaran untuk bisa tetap menjaga prokes, sehingga kita bisa menjaga satu dengan yang lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami Tuhan, yang Tuhan sudah percayai untuk memimpin negeri ini. Kami bersyukur Tuhan berikan pemimpin yang luar biasa buat kami. Tuhan berikan mereka kekuatan kesehatan, berikan mereka sungguh-sungguh bekerja dengan sekuat tenaga mereka sampai mereka bisa menyelesaikan sampai akhir jabatan mereka dengan baik Tuhan. Kami serahkan untuk perekonomian negara kami untuk tahun depan ini khususnya, di mana banyak negara-negara lain yang sudah resesi. Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong supaya bangsa dan negara kami bisa tetap
stabil di dalam perekonomian, sehingga sungguh-sungguh setiap kami bisa mengalami dan merasakan kehidupan bangsa dan negara kami boleh Tuhan terus tuntun, Tuhan terus pimpin. Kami berdoa untuk COVID yang agak meningkat lagi, biar masyarakat Indonesia bisa saling menjaga prokes Tuhan, kami bisa saling menjaga satu dengan yang lain. Kami titipkan untuk pemilu yang akan datang juga, Tuhan juga pimpin berkati supaya pemilu ini bisa sungguh-sungguh Tuhan pilihkan kami pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk persiapan-persiapan Natal yang sudah semakin dekat. Kita doakan untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, untuk panitia, dan juga untuk semua hal yang perlu dipersiapkan di Natal ini. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan berkati, khususnya hati kita masing-masing, supaya kita boleh memperingati Natal bukan hanya sekedar rutinitas, tapi kita benar-benar boleh menikmati sukacita Natal, karena Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita semua. Kita doakan untuk dana juga yang dibutuhkan, ya Tuhan juga sediakan, setiap kita bisa berbagian di dalamnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menyerahkan persiapan-persiapan Natal sudah semakin dekat. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai urapi mereka. Tuhan berkati setiap panitia yang melayani di Natal ini, biar Tuhan juga pimpin, Tuhan berkati, berikan kami sukacita Tuhan, dan setiap hati kami boleh kami siapkan untuk kami boleh menyambut dan memperingati Natal ini Tuhan. Kami tahu kami manusia berdosa dan Engkau sudah lahir untuk kami semua. Terima kasih untuk segala hal yang kami butuhkan, Tuhan sediakan, biar jemaat-jemaat bisa berbagian di dalamnya. Keamanan Tuhan juga jaga, Tuhan lindungi, dan semua hal yang harus kami persiapkan Tuhan juga pimpin, Tuhan berkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita mendukung dalam doa untuk gempa yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu di Cianjur, yang cukup serius dan cukup parah dan memakan cukup banyak korban. Mari kita doakan supaya Tuhan menolong keluarga-keluarga yang dalam waktu singkat mereka kehilangan keluarga mereka. Tuhan hibur, Tuhan kuatkan, dan biarlah pemerintah bisa menangani semuanya ini, dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bisa ikut ambil bagian di dalam meringankan beban mereka. Mari kita berdoa bersama-sama untuk gempa yang baru terjadi di Cianjur ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa bersama-sama Tuhan untuk gempa yang baru terjadi beberapa hari yang lalu di Cianjur, yang cukup serius dan cukup parah. Kami tahu dan kami prihatin Tuhan dengan keadaan ini, dan kami rindu Tuhan Engkau melawat setiap mereka, Engkau memberikan kekuatan penghiburan kepada mereka, khususnya mereka yang kehilangan sanak keluarga mereka dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tuhan tolong supaya lewat semuanya ini kami semakin dimengertikan siapa diri kami di hadapan Tuhan. Kami bukan siapa-siapa dan kami tidak punya apa-apa Tuhan. Kami hidup hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami mohon penghiburan dan kekuatan yang dari Engkau. Pakai setiap anak-anak Tuhan untuk kami bisa berbagian di dalamnya untuk meringankan beban mereka Tuhan. Tolong jemaat-jemaat-Mu juga di sini kami bisa ikut ambil bagian di dalamnya, sehingga kami benar-benar bisa menjadi berkat juga untuk mereka Tuhan yang sedang mengalami kesusahan. Terima kasih, pakai pemerintah kami juga untuk bisa serius menangani hal ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri persekutuan doa kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, menaikkan pokok-pokok doa kami. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Biar Tuhan sucikan, kuduskan, berkati uang yang kami persembahkan ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Berkati kami yang memberi, tangan-tangan yang memberi juga tangan-tangan yang akan mengelola uang ini. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Biarlah kita boleh tetap menjaga kesehatan kita. Sampai berjumpa Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati.